Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan juga eh, sehat dan bahagia ya. Baik, tentu saja kita akan belajar mengenai konsep dari learning. Apa sih itu learning dan dasar-dasar apa yang melatar belakangi learning ya. Tentu saja kalau kita flashback, learning itu menjadi sangat booming dan masif saat terjadi pandemi dimulai 2 tahun yang lalu ya. Kemudian menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang kita gunakan sampai saat ini. Oke, apa sih itu e-learning dan seperti apa konsep dasarnya? Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, e-learning ya dari kata dan learning. Ya, teman-teman mungkin sudah sangat paham itu pasti elektronik dan learning itu proses pembelajaran. Oke, baik. Apa itu e-learning? Ya, learning tentu saja tadi saya sudah sebutkan bahwa itu elektronik, yang itu berarti pembelajaran elektronik. Kenapa sih disebut dengan pembelajaran elektronik? Nah, tentu saja karena satu, pertama dilakukan dengan menggunakan internet atau menggunakan suatu jaringan, ya. Dan selain itu, konsep elektronik ini berarti dia menggunakan suatu teknologi digital, ya, seperti komputer, perangkat mobile, seperti mungkin handphone ataupun juga tablet dan sejenisnya. Oke. Kemudian dalam e-learning tentu saja siswa atau peserta didik mampu mengakses materi secara langsung, baik itu adalah modul pembelajaran, video, ataupun tugas, ya, secara mandiri dengan kecepatan dan waktu yang diinginkan. Jadi di sini konsep dari e-learning adalah jelas adanya aksesibilitas ya terhadap sumber belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, sesuai dengan keinginan dan kecepatan belajar peserta didik. Kemudian dalam e-learning juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, ya, yang memungkinkan juga bisa dievaluasi secara online. Jadi misalnya ada siswa yang gaya belajarnya mungkin auditory, ya mungkin dia bisa mengambil file-file atau sumber belajar yang berupa suara. Kemudian kalau mungkin yang suka belajar psikomotor, ya dia akan menggunakan video-video yang mungkin itu merupakan percobaan-percobaan atau hal-hal yang dijelaskan dengan cara melakukan sesuatu. Nah, kemudian juga ada evaluasi online ya, karena sekarang juga banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan untuk melakukan testing atau melakukan evaluasi dari proses belajar. Baik itu berupa hanya sekedar tes secara online maupun seperti kuis-kuis online ya, seperti Kahoot dan sebagainya. Oke, itu adalah eh, seputar awal dari definisi e-learning. Kemudian kita akan beranjak ke konsep dasar e-learning itu sendiri. Apa sih konsep yang melatar belakangi e-learning? Ya, yang pertama adalah pembelajaran daring. Jadi e-learning itu tidak sama dengan pembelajaran daring ya. Tapi pembelajaran daring adalah bagian dari konsep e-learning. Kenapa menjadi konsep e-learning? Karena e-learning itu adalah pembelajaran dilakukan dengan internet. Sehingga tentu saja di sini mempunyai kapabilitas untuk tidak perlu bertatap muka secara langsung ya. Jadi siswa bisa belajar secara mandiri menggunakan suatu platform pembelajaran daring untuk bisa mengakses modul, video, tugas, evaluasi, dan juga materi-materi lain yang telah disediakan dalam platform learning itu sendiri. Nah, sehingga pembelajaran daring dapat dilakukan. Yang kedua adalah mengenai fleksibilitas. Ya, kenapa sih fleksibilitas? Karena learning itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, kepada siswa yang ingin belajar, kapanpun dia ingin bisa eh, mengulang pembelajarannya, selama dia bisa mempunyai akses terhadap materi tersebut, apapun dimanapun, selama ada internet, dia bisa melakukannya. Ya. Jadi tidak terbatas pada jadwal pelajaran atau jadwal kuliah.
Tuh. Terus yang ketiga adalah interaktif. Nah, interaktif ini berarti bahwa walaupun mungkin tidak bertemu secara dunia nyata, ya, learning mampu menjembatani untuk para siswa atau para pembelajar itu melakukan interaktif, ya. Interaktif di sini tidak harus interaksi antara manusia dengan manusia, tapi bisa jadi manusia dengan sumber belajar. Misalkan eh, kita bisa suka hati mengambil atau memilih sumber belajar yang kita inginkan. Misalkan ada beberapa materi yang disediakan, kita bisa memilih materi mana yang ingin kita pelajari terlebih dahulu. Nah, itu adalah satu interaksi ya. Dan materi itu bisa berupa video, audio, dan animasi. Sehingga proses belajar menjadi lebih menarik ya. Jadi interaktif belum tentu adalah manusia dengan manusia. Oke. Kemudian yang keempat adalah adaptif. Nah, adaptif di sini adalah ya karena tadi sifatnya fleksibel dan juga bisa mengikuti keinginan dari siswanya, siswa bisa memilih mana yang ingin dipelajari terlebih dahulu, maka di sini learning bersifat adaptif. Adaptif itu berarti bisa dikondisikan atau bisa diatur sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Misalkan saya adalah seorang peserta didik yang masih lemah di pelajaran atau materi misalkan aljabar. Ya, maka saya bisa memilih aljabar terlebih dahulu. Jadi tidak harus mengikuti teman yang lain yang mungkin mengambil geometri dan sebagainya. Itu adalah adaptif ya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Tentu saja setiap pembelajaran baik baik itu online maupun offline pasti akan harus dievaluasi ya. Sehingga learning pun harusnya. Jadi sistem learning itu bisa menyediakan platform yang atau wadah untuk bisa dilakukan sebuah tes atau evaluasi. Baik itu berupa mungkin tes secara sumatif, formatif, maupun penugasan ya, yang bisa kemudian bisa diberikan feedback atau umpan balik dari guru atau instruktur ya, secara cepat ya, seperti itu. Jadi ini adalah kelima adalah evaluasi. Yang keenam adalah kolaboratif ya. Kolaboratif itu berarti learning itu memungkinkan para siswa atau pembelajar itu bisa bekerja sama dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yaitu bisa diskusi online, baik itu adalah diskusi secara menggunakan misalkan Zoom dan sebagainya, atau diskusi dalam bentuk mungkin misalkan seperti komentar ya, yang saling berbalas komentar di kolom komentar biasanya di bagian learning itu sendiri ya. Ataupun juga bisa digunakan untuk membahas proyek ataupun tugas kelompok. Nah, ini masih memungkinkan sekali, walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah, kemudian, ya, kalau tadi ada fleksibilitas, di sini adalah aksesibilitas. Aksesibilitas di sini dimaksudkan bahwa sebenarnya learning itu ditujukan bahwa siapapun yang mempunyai kuncinya itu bisa mengakses sumber-sumber dari sistem learning itu sendiri. Ya, misalkan katakanlah kita menggunakan Google Classroom. Ya. Selama kita mempunyai link untuk join di Google Classroom tersebut, maka kita bisa mengakses apa yang ada di dalam Classroom tersebut. Ya, intinya tidak terbatas ya. Kalau misalkan pembelajaran secara offline gitu ya, ya sudah kelas itu hanya bisa diakses oleh para siswa atau para pembelajar pada saat kelas itu saja. Sebenarnya di kelas lain tidak bisa mengakses secara langsung kelas yang sedang diampu. Misalkan saya mengampu eh, mata pelajaran A, di saat jadwal tersebut, maka ya hanya murid saya di saat itulah yang bisa mengaksesnya. Nah, sementara kalau online atau learning ini bisa diakses oleh siapapun yang bisa mempunyai kuncinya, ya bisa itu berupa link, bisa bisa username password dan sebagainya. Oke, yang kedelapan atau yang terakhir adalah peningkatan efisiensi. Jadi learning itu dimaksudkan adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Efisiensi di sini bisa jadi kecepatan belajar, bisa jadi waktu, bisa jadi juga biaya ya. Jadi
efisiensi tidak selalu adalah bentuk eh, pembelajaran itu sendiri, tapi bisa jadi mungkin waktunya, karena waktunya itu bisa kapanpun, jadi tidak harus menunggu jadwal. Nah, dan misalkan, ataupun kalaupun sudah jadwal sudah lewat, mereka masih bisa belajar materi tersebut, karena masih ada di dalam sistem learning. Termasuk juga biaya. Ya. Biaya, ya kalau misalkan kita learning itu kan bisa dilakukan dimanapun ya. Tidak harus datang ke tempat itu. Nah, itu akan membuat biaya dari yang harusnya biaya untuk menuju ke tempat itu menjadi tidak perlu, ya, karena bisa diakses di tempat masing-masing. Nah, itu ya itu kira-kira untuk konsep dasar dari learning beserta dengan definisinya ya. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan untuk menambah pengetahuan mengenai learning sebelum tentu saja kita akan melakukan mungkin analisis terhadap apa yang disebut dengan sistem e-learning yang sudah ada. Apakah sudah mengikuti dasar-dasar konsep e-learning tersebut atau ada yang belum? Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Eh, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi di video berikutnya.